Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat pempek telur kecil dan pempek lenjer. Di sini saya membuat pempek telur dan lenjernya dengan cara membuat biang atau campuran terigu dan ikan supaya mendapatkan pempek yang banyak dan bisa dibuat jual kembali. Jadi ini kita membuat pempek ala pedagang kaki lima ya guys. Jadi dengan harga yang murah tapi tetap pempeknya terasa. Sajikan terus saudaraku sampai selesai biar tahu caranya satu persatu dari awal sampai selesai. Ini adalah hasil yang saya buat, yaitu pempek telur dan pempek lenjernya. Baiklah, kita akan mulai cara membuat pempeknya. Pertama kita siapkan air yang mendidih. Nah kemudian kita membuat dengan 1 kilogram terigu. Di sini saya menggunakan terigu segitiga kiloan. Nanti sebelumnya kita panaskan dulu air sampai mendidih untuk buat adonan pempeknya. Setelah mendidih lalu kita aduk, campurkan dengan terigu, kita aduk sampai merata hingga seperti bubur. Kita aduk, kita tambahkan air kembali sehingga adonannya merata. Nanti kalau kurang merata nanti pempeknya ada yang mentah di dalam. Makanya itu kita menggunakan air panas, tujuannya terigunya matang dan tidak mentah di dalam pempeknya nantinya. Ini kita menggunakan 1 kilogram terigu. Nanti untuk sagunya nanti kita siapkan 2 kilo dan ikannya setengah kilogram. Ini akan menghasilkan nantinya lebih kurang 100 pempek sampai 110 tergantung ukuran. Biasanya saya bikin yang ukuran sedang, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, biasanya mendapat 110 sampai 115 biji. Ya baiklah, kayak mungkin udah kelihatan rata, udah seperti bubur ya. Nah kemudian kita dinginkan terlebih dahulu, tujuannya agar ketika ngadon tidak panas ya. Jadi kita sisihkan, dinginkan. Ini lebih kurang ya setengah jam atau 30 menit. Nah, itu udah biasanya sudah dingin adonannya. Nah kemudian kita tambahkan bumbu. Di sini saya menggunakan masako rasa ayam 2 bungkus, tujuannya supaya pempeknya gurih renyah. Hanya kita tambahkan kaldu ayam atau masako rasa ayam. Kemudian kita tambahkan gula 2 sendok teh. Kemudian
Setelah itu kita tambahkan garam. Saya biasa menggunakan takaran kecil ini sebanyak 8 takaran, 4, 5, 6, 7, 8 sendok bekas susu. Nah, kemudian ini adalah sasa atau penyedap rasa, 1, 2, 3, 4. Nah, ini takaran yang biasa saya gunakan, ini insya Allah pas. Nah, untuk bumbunya kita tambahkan bawang putih, yaitu bawang putih sengaja biar lebih cepat kita blender saja. Nah, kalau ngulek juga bisa. Nah, jadi ini kita dengan cara cepat kita menggunakan blender. Nah, itu lebih kurang 6 siung. Itu kita menggunakan bawang kating karena bawang puting itu aromanya lebih wangi ya, wangi lebih sedap, maka kita gunakan bawang putih kating. Ya, saudaraku, sudah ya. Untuk blendernya supaya gampang kita campurkan sedikit daging ikan. Nah, ikan yang sudah digiling itu ada setengah kilogram, kita campur buat blender dan sisanya kita taruh di adonan pempeknya. Tujuannya supaya gampang untuk blender bawangnya tadi. Nah, adapun cara blendernya kita gunakan air es untuk membantu blenderan. Kemudian kita blender sampai halus. Udah halus karena kita campur ikan giling tadi supaya gampang blender bawangnya. Nah, kemudian kita taruh di adonan, kita bilas dengan air es. Nah, itu bumbu-bumbu yang kita gunakan. Dan juga untuk isi telur kita kasih adonan telurnya, yaitu garam dan penyedap rasa. Ini saya menggunakan telurnya setengah kilogram, itu lebih kurang 8 butir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, lebih kurang 8 butir. Kemudian kita kocok supaya bumbu yang tadi bisa nyatu dengan telurnya. Nah, kita kocok, kita aduk sampai merata. Kemudian kita tempatkan di botol supaya ketika kita ngisi pempeknya nanti gampang dan tidak mudah tumpah. Nah, ini botol yang buat saus. Adonan tadi yang sudah dicampur dengan bumbu terlebih dahulu kita aduk sampai merata. Kita aduk terus sampai rata bumbu yang kita campurkan tadi. Tentu ini tangannya dicuci dulu saudaraku ya. Tangannya udah steril, udah bersih. Karena kita buat makanan ini harus bersih. Nah, ini kita masukkan dulu 1 kilogram sagu atau tepung tapioka. Nah, kita tambah lagi setengah ya, jangan kita habiskan dulu, jadi biar nggak terlalu susah untuk ngadonnya. Kita
kita aduk sampai merata, sampai adonannya menyatu antara sagu atau tepung tapioka tadi dengan adonan yang kita buat sebelumnya. Kemudian setelah rata lalu kita habiskan. Jadi pas adonan yang kita gunakan yaitu 2 kg tepung tapioka. Jadi saudaraku ya, membuat pempek ini ya sebenarnya bermacam-macam cara ya. Ada yang adonannya dimasak di atas kompor, ada yang menggunakan air panas ya kan. Kebetulan saya menggunakan air panas saja karena kebiasaan sudah biasa seperti itu. Kemudian adonan sudah merata saudaraku, kemudian kita bentuk pempek telurnya ya, kira-kira ya sebesar telur ayam adonannya. Nah, kemudian kita lubangin lalu kita isi dengan kocokan telur tadi. Ini kita terlebih dahulu bikin pempek telur kecil. Jadi kalau orang bilang pempek kapas selam, kalau kapas selam itu pempeknya isi telurnya 1. Nah, jadi namanya pempek kapas selam. Tapi kalau yang kecil seperti yang saya buat ini namanya pempek telur kecil. Kadang-kadang ada juga yang orang yang belum paham kapas selam, sebenarnya ini bukan kapas selam tapi pempek telur kecil. Memang bentuknya sama tapi isinya yang beda gitu. Tapi sebelumnya kita udah siapkan air kita didihkan. Jadi ketika adonan atau pempeknya setelah banyak, ini saya bikin 1 kali yaitu 25 biji. Kemudian kita masukin ke air yang telah mendidih. Tapi sebelumnya kita kasih minyak goreng dulu sedikit. Tujuannya supaya pempeknya tidak menempel. Nah ini airnya telah mendidih ya saudaraku. Mendidih baru kita masukkan pempek yang sudah kita bentuk tadi. Ini saya menggunakan panci yang lumayan besar, ukuran 34 cm, jadi bisa sekali merebus 30 atau 25 biji pempek sekaligus. Jadi satu adonan tadi biasanya cukup dengan 4 kali rebusan itu udah selesai. Nah, jadi dia kalau pempek telur ini kalau sudah matang dia akan mengapung. Nah, kita biarkan terlebih dahulu lebih kurang ya 1-2 menit. Setelah dia mengapung, kita lihat benar-benar pempeknya sudah matang, sudah mengapung. Nah seperti itu kita lihat. Nah pempek ini juga tidak perlu terlalu kelamaan. Kalau kelamaan nanti pecah pempeknya, jadi telurnya keluar ya. Nah jadi kira-kira udah mengapung, udah kenceng, lalu waktunya udah mateng, kita angkat. Nah lalu kita tiriskan di tempat yang bolong-bolong ya, biar airnya ke bawah turun. Nah kemudian kita bikin pempek lenjernya. Nah pempek lenjer ini yaitu sama adonannya, cuma bedanya tidak pakai telur. Kita bentuk, kita panjang-panjangin ya, kita gulung-gulung ya, seperti ya lebih kurang sejempol kaki, tergantung selera ya. Ini biasanya saya bikin ya lebih kurang ya seperti itu. Jadi kita bentuk, kita gulung sama, adonannya sama, bumbunya sama, cuma bedanya dikasih telur sama tidak dikasih telur.
Setelah banyak, ya sama, lebih kurang 25 biji, karena kita menyesuaikan dengan tempat yang kita gunakan. Kalau terlalu banyak nanti takutnya matangnya tidak merata. Nah, kemudian kita rebus kembali sampai dia matang. Jadi dia matang itu nanti akan ngapung. Jadi kita biarkan saja, jangan kita aduk-aduk. Nanti kalau kita aduk-aduk nanti hancur pempeknya. Oke, kita biarkan. Nah, ini udah kelihatan, udah mulai naik satu persatu. Nah, kita biarkan sampai airnya mendidih. Mendidih, pempeknya sudah bergerak-gerak ya. Gelundung-gelundung, itu artinya sudah mateng. Nah, ini baru mulai ya, baru mulai ngapung. Nah, ini kita kelihatin airnya sudah mendidih, pempeknya udah mulai kenceng. Nah, kita coba kita lihat dulu, aduk dikit. Wah, selesai ya. Nah, ini pempeknya udah matang, kemudian kita angkat kembali, kita tiriskan ya. Nah, itu hasilnya. Pempek telur dan pempek lenjernya telah selesai. Baiklah, saudaraku, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.